Di mana memang setiap ada fenomena mujizat dalam teks-teks kitab suci. Di mana tunjukkan sama saya satu yang dijelaskan Tuhan atau diberitahukan Tuhan bagaimana terjadinya atau dibuat orang mengerti terjadinya. Nggak pernah ada. Nggak pernah ada, oke. Iya. Kenapa begitu? Kasih karunia. Pada umumnya kita mengatakan mujizat. Iya. Bukan untuk dimengerti, tapi hanya untuk diimani. Kasih karunia atau yang kita sebut sebagai mujizat bukan untuk dipahami, tapi untuk dinikmati. Shalom keluarga besar TFC. Bagaimana kabar saudara? Kita jumpa lagi di live studio Ulibana bersama Gembala Jemaat TFC, yaitu Pendeta Manuntun Hutasoid. Ya. Bagaimana kabar Pendeta? Dahsyat luar biasa. Dahsyat luar biasa. Sukacita damai. Kita kembali setelah 2 minggu belum mengudara, belum on air gitu ya Pendeta ya. Dan kali ini saya dan juga Pendeta sangat bersukacita untuk kembali ke studio ini dan kita membahas sesuatu yang selalu baru seperti berkat Tuhan setiap pagi gitu ya. Yaitu pelajaran kedua dalam kuartal ketiga 2025, ringkasan meditasi Alkitab dengan judul Semak yang Terbakar. Apa yang ada di benak saudara ketika mendengar judul ini? Penasaran seperti apa? Kita lanjut ngobrol saja gitu ya. Baik Pendeta, kita kembali lagi dengan semangat baru kuartal ketiga 2025, pelajaran kedua mengenai semak yang terbakar gitu ya. Oke. Ini berarti masuk dalam kitab Keluaran pasti Pendeta ya. Keluaran. Dan kita semua sama-sama tahu mengenai pengutusan Musa, dan ini adalah background-nya gitu ya. Before Musa diutus, yaitu dia bertemu dengan semak yang terbakar. Nah, kalau secara harafiah atau yang mudah dicerna oleh kita manusia biasa Pendeta, semak yang menyala atau terbakar itu berarti diakibatkan adanya sesuatu yang api, panas yang sangat membara sehingga menimbulkan api dan membakar sesuatu yang memang muncul dari sana. Dan ketika terbakar dan panas itu, pastinya manusia mencoba untuk inilah ya, sedikit stay away, menjaga jarak dan bahkan mungkin mau melihat tapi takut-takut gitu. Nah, dalam arti di sini itu menyala itu ternyata sesuatu yang bercahaya. Ada apinya. Menyala identik dengan bercahaya. Begitu ya Pendeta ya? Iya. Nah, saya juga penasaran kenapa dia tidak sampai api yang menyala itu. Kenapa bisa sampai tidak terbakar Pendeta? Penjelasan singkatnya seperti apa kalau Pendeta boleh? Pertama, kita mau tahu, karena ini menjadi tolak ukur nanti pengutusan Musa, menjadi satu yang sangat krusial bagi sifat perjalanan bangsa Israel. Akhirnya kita nanti mengerti kitab Keluaran, mengerti apa yang menjadi identitas dan budaya bangsa ini. Nah, itu jauh latar belakangnya ternyata dimulai dari pengutusan pemimpin besar mereka yang mereka puja-puja, Musa. Dan tentunya kita mau tahu rencana Allah seperti apa sebetulnya pada mulanya kepada bangsa itu. Tentu di sini kan ada dua ini, rencana Allah dan kehendak manusia. Kalau kita mengikuti semua rencana Allah, maka akan terjadi seperti ini kan gitu. Kalau kita mau mengikuti kehendak kita, maka yang terjadi begini. Yang menjadi tantangan adalah yang mana yang mau kita pilih. Nah, tentunya kita berpikir, pada umumnya kita akan berpikir ya tentu rencana Allah gitu ya. Karena apapun yang dari Allah pasti dianggap yang baik, lebih baik dan yang terbaik. Nah, tapi ternyata tidak seperti itu sering sekali terjadi. Nah, tapi inilah saya mau katakan rencana Allah itu sudah dimulai dari saat pengutusan Musa. Pemimpin bangsa itu. Yang pada umumnya orang menafsir bahwa Musa lah menulis kitab Keluaran ini gitu. Nah, sekarang kita lihat pada waktu apa dia pertama sekali diutus gitu. Ya, dia punya mertua Yitro yang tinggal di Midian, dan Musa ini yang tadinya hidup berkelimpahan sebagai anak asuh Firaun,
Sekarang menjadi penggembala kambing domba di padang gurun. Lebih tepatnya di Gunung Horeb, Gunung Allah. Ini gunung kasih karunia sebetulnya nih. Di sanalah pengutusan Tuhan kepada Musa. Jangan lupa sebelumnya, kisah Musa ini kan menarik ya. Dia benar-benar diambil dari air. Dia tidak tahu harusnya seperti apa hidupnya. Keselamatan datang begitu hebat. Dari seorang yang dilahirkan sebagai budak atau orang Ibrani, budak dari orang Ibrani, dia hidup berkelimpahan. Bukankah itu semua kasih karunia? Yes. Ya kan? Dan dia dididik belajar tentang berbagai ilmu keraton lah kalau sekarang bilangnya. Yeah. Ilmu dari kerajaan. Jadi dia pribadi yang benar-benar penuh dengan ilmu. Tapi ada satu yang tidak ada pada diri Musa. Apa itu? Percaya akan kasih karunia. Kenapa? Ya karena memang dididik seperti itu. Ilmu semata-mata. Jadi itu dogma. Bahwa kalau mau kaya harus kerja keras. Kalau mau banyak tahu harus belajar keras. Gitu. Kalau mau punya tujuan harus diupayakan kepada tujuan itu. Itulah dogma yang sudah dicetak oleh sistem dunia ini. Ya saya mengakui itu juga. Makanya kita bersekolah, makanya kita bekerja dan lain sebagainya. Fisik menuntun itu. Fisik kita menuntut itu. Yang tidak ada pada Musa adalah ilmu kasih karunia. Ini nggak ada gurunya. Gurunya bukan daging, gurunya roh. Karena kasih karunia ini terjadi di alam roh. Nah itu sebabnya gini. Musa setelah sadar bahwa dia adalah berasal dari budak Ibrani, dia mau merencanakan keselamatan pembebasan kepada bangsa ini gitu. Coba diawali dia itu berpikir, dia memakai itunya Yon, pikiran-pikirannya. Pada waktu dia melerai budak Ibrani dan orang Mesir bertengkar, dia bunuh itu. Bagi dia solusi itu gitu. Jadi coba bayangkan satu kontradiktif. Musa yang dididik dengan ilmu keraton, ilmu kerajaan, yang dididik dengan berbagai teori-teori peradaban, hidup dalam kelimpahan bahkan kemewahan, solusinya untuk menciptakan damai, dia membunuh. Itulah sebabnya kenapa Allah menuntun dia. Jadi Allah itu mau pakai rencananya, itu rencana kasih karunia. Mana ada seperti itu rencana Allah. Ya, tapi saya ngomong ini pun setelah kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kalau saya di posisi Musa, saya juga mungkin penuh itu. Walaupun penuh dengan ilmu. Nah itu sebabnya kenapa ilmu-ilmu yang dicetak oleh sistem dunia ini belum tentu sesuai dengan kehendak Allah dan rencana Allah. Nah, gitu ya. Ya itu yang mau Tuhan bawa Musa ke arah itu. Ya. Nah sekarang coba lihat nih sampai kepada pasal 3 nih tentang semak belukar. Kenapa pelajaran ini kita arahkan ke sana? Coba lihat itu. Dia kalau dia tadinya belajar di tempat yang paling tinggi yaitu kerajaan, sekarang dia belajar di tempat yang paling rendah sebagai gembala kambing dan domba. Dia udah jelas gagal di sana. Nah sampai di sini kembali lagi Tuhan tetap puls rencana Tuhan itu di dalam diri Musa selalu rencana kasih karunia. Ketika dia di Gunung Horeb menggembalakan domba, lalu Teofani malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri, ya kan? Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tapi tidak dimakan api. Nah coba dulu, ini bukan hanya sekedar informasi tentang keajaiban dan keheranan. Kalau hanya begitu kita nggak dapat apa-apa karena udah jelas memang keheranan dan keajaiban itu yaitu dalam dunia mitologi dulu itu banyak. Tapi apa yang mau dipersembahkan di sini? Ini yang mau dipersembahkan kasih karunia. Di mana letak kasih karunianya? Yaitu dia. Kalau ilmu mengatakan terikat oleh apapun materi di dunia ini terikat oleh hukum sebab akibat, betul nggak? Kalau sesuatu benda ya kan materi itu dipanaskan mendapat stimulus dari luar dirinya panas ya maka dia akan terbakar terurai materinya. Nah itu hukum fisika, itu hukum sebab akibat. Tapi coba lihat Allah menunjukkan dirinya kepada Musa melanggar hukum sebab akibat atau melampaui hukum sebab akibat. Pertanyaan, siapa yang dapat lakukan ini? Apakah ini peran manusia? Apakah ini usahanya? Apakah ini kerja kerasnya? Enggak. Jadi kasih karunia itu ada dalam dunia yang tidak ada hukum sebab akibat. Nah, tapi kasih karunia itu nyata.
ada di hidup kita. Kok bisa? Nah, ini yang mau kita pelajari. Gitu, Yon. Coba, seharusnya semak duri itu menyala tapi tidak dimakan api. Ayat 3, Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu, mengapa tidak terbakar semak duri itu? Ayat 4, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Apa yang mau diambil pesannya di sini? Kita berpikir selama ini, oh iya itu tanah kudus di mana hadirat Tuhan. Enggak kayak gitu doang. Gitu loh. Coba ya. Naluri Musa mau menyelidiki tentang keajaiban itu. Mujizat itu ya. Dilarang sama Tuhan. Nah sekarang coba pikirkan ya. Di mana memang setiap ada fenomena mujizat dalam teks-teks kitab suci. Di mana tunjukkan sama saya satu. Yang dijelaskan Tuhan. Atau diberitahukan Tuhan bagaimana terjadinya. Atau dibuat orang mengerti terjadinya. Ada nggak? Nggak pernah ada. Nggak pernah ada, oke. Iya. Kenapa begitu, Brother? Karena itu, kasih karunia. Pada umumnya kita mengatakan mujizat. Bukan untuk dimengerti, tapi hanya untuk dinikmati, diimani. Kasih karunia, atau yang kita sebut sebagai mujizat. Bukan untuk dipahami, tapi untuk dinikmati. Nah, challenge-nya adalah, itu sebabnya naluri kita terdoktrinasi selama ini oleh sistem dunia. Makanya Tuhan mencari orang beriman, bukan sekedar berpengertian. Karena inilah sebabnya orang nggak bisa menerima mujizat dan kasih karunia. Penghalangnya adalah otak rasionalnya justru. Nalurinya untuk menyelidiki sebab akibat. Ya kan? Sehingga, ya memang saya juga tidak memungkiri hukum sebab akibat telah membuat peradaban kita ini maju dan berkembang. Tapi dalam urusan beriman, itu sering kita tanggalkan. Itu sering menghalangi kita menerima berkat, menerima rencana-rencana Tuhan. Karena kita kalau nggak mengerti, kita nggak mau jalan. Betul nggak? Kita kalau nggak bisa kita lihat data-datanya, faktanya, fasilitasnya, ya kan, alat-alatnya, mana mau kita kerjakan. Tapi kita sering menyebutnya percaya. Betul nggak? Padahal enggak ya. Padahal enggak. Ya kan? Percaya itu, iman itu tidak membutuhkan pengertian kita. Bahkan nggak membutuhkan kelengkapan fasilitas dan sarana kita. Iman itu nanti bekerja. Lalu dengan apa? Ya itu, dengan keajaiban. Itu rumusnya. Itu sebabnya kita tidak menerimanya, karena kita mengambil jalan yang kita tempuh, yang kita mau. Ya seakan-akan Tuhan bilang begini, ya udah, kamu maunya begitu. Kamu harus ada terang-terangan dulu alatnya, sarananya, penjelasannya, prosesnya, ya kan, ya sudah, ya kerjain aja katanya. Ya Tuhan biarkan. Makanya kita berlelah-lelah, kita berkeringat, kita berusaha, kita tunggang langgang gitu ya, untuk mendapatkan apa yang kita mau. Padahal rencana Tuhan, kamu ikuti yang ku mau, kamu akan hidup dalam kelimpahan. Cukup percaya saja. Nanti percayamu itu, dan itu kamu nggak harus berpeluh keringat. Karena peluh keringat datang di awal karena ketidakpercayaan. Peluh dan keringat itu akibat dari ketidakpercayaan. Bermula dari keraguan, lalu ketidakpercayaan. Keraguan dan ketidakpercayaan siapa? Manusia pertama. Akhirnya kamu harus berupaya sesusah mungkin, berkeringat sampai menderita sakit, sampai merasa sakit itu. Itu konsekuensi alam itu sendiri. Bukan Tuhan. Tuhan hanya mengucapkan apa yang akan terjadi. Dia punya foreknowledge. Dia punya kemahatauan. Bukan Tuhan yang mengutuk tanah itu ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Tuhan cuma dia bisa menceritakan 1000 tahun kemudian atau 10.000 tahun kemudian. Pada waktu itu terjadi, dia tahu ini akan terjadi atas pilihanmu. Jadi dia bilang, kamu dengan berpeluh akan mengusahakan tanahmu. Karena sebelumnya tidak. Semua disediakan dengan kenikmatan dan kemudahan. Semua oleh kasih karunia. Bukan Tuhan yang menyebabkan. Tuhan hanya memberitahu apa yang akan terjadi akibat konsekuensi ketidakpercayaan itu. Nah, jadi artinya peluh kita, kelelahan kita, itu datang dari ketidakpercayaan kita. Nah, itu sudah dicetak oleh sistem dunia ini, dikonfirmasi oleh dunia. Yang berangkat dari hukum sebab akibat, hukum materi, hukum fisik yang terikat oleh ruang dan waktu, ya kan? Kita harus ada energi dulu, E sama dengan mc kuadrat, massa dikali konstanta. Terikatlah semua realitas hukum fisik ini, fisik kita ini dengan hukum materi, ruang dan waktu. Di sini nggak ada mujizat.
Di sini memang terikat benar-benar. Tidak bisa ini. Sama sekali tidak bisa. Benda bermassa kalau diletakkan di udara pasti jatuh. Tertarik oleh gravitasi. Ini nggak bisa dilawan. Nah, tapi saya mau katakan, pada mulanya, semuanya ini mudah kita nikmati. Nggak ada peluh keringat. Pada waktu kita masih diselimuti oleh percaya. Nah, jadi pada waktu Musa mencoba mengerti tentang apa yang akan terjadi, mau menyelidiki, itu otak rasionalitasnya, nalurinya, rasa ingin tahunya tinggi, akhirnya dia dapati. Dia dicegah oleh Allah. Jangan. Kamu tahu ya, ini senada dengan hukum fisika. Namanya double slit experiment. Bagaimana itu penjelasan? Singkatnya begini, nanti pemirsa dan mungkin Yoni boleh belajar lebih dalam lagi. Jadi gini, cahaya. Satu kali ini para saintis kebingungan untuk menentukan sebetulnya cahaya itu realitasnya apa? Partikel kah atau gelombang? Ya kan? Akhirnya mereka mencoba membuat percobaannya. Namanya double slit experiment. Ditembakkanlah ini cahaya ini, foton ke celah ganda. Jadi foton itu kan partikel cahaya itu kan, masuk. Dilihat dari balik double slit itu, percobaan ini mau dilihat. Ketika itu dilihat, benar itu partikel. Ketika dilihat oleh detektor, itu kan pengganti mata ya. Itu cahaya itu berperilaku seperti partikel, butir-butiran gitu, ya kan? Jadi hanya satu arah seperti wujud dari celah itu. Tapi ajaibnya, setiap kali detektor itu diambil dan dilakukan hal yang sama, itu dibalik dari slit itu, tampaklah cahaya itu menjadi gelombang. Bentuknya seperti gelombang. Ini mau kapanpun dibuat, mau di bumi atau di ruang angkasa dibuat percobaan ini, mau 10 kali, 100 kali, 1000 kali, tetap hasilnya sama. Jadi pengamat atau pelihat atau detektor itu menjadi penentu hasil dari cahaya itu. Apa maksudnya? Setiap kali dilihat, dia jadi partikel materi. Tapi kalau nggak dilihat, dia jadi gelombang energi. Ajaib nggak? Dan sampai sekarang, saintis nggak tahu. Ini harus ditembus ke dalam mekanika kuantum. Apalagi nih, Pendeta? Wah, ini masih berat. Ini yang pencarian seluruh fisikawan. Ya. Tapi mereka mengucapkan kata-kata filosofis. Seperti halnya dua cahaya ini terdiri dari partikel dan gelombang. Ini kalau dikonversi kepada agama atau spiritual, realitas itu terdiri dari tubuh dan roh. Partikel itu materi, tubuh kita ini memang materi. Tapi ada yang non materi jadinya, seperti gelombang. Contoh gelombang elektromagnetik. Ini kita Bluetooth misalnya atau signal handphone kita itu kan nggak kelihatan, itu nggak bisa tuh. Nah, jadi tapi itu nyata gitu. Itu menjadi energi yang menggerakkan kan. Coba bayangkan. Nah, seperti itulah. Mau tidak mau dengan bahasa yang lain. Sebetulnya saintis sepakat semuanya, saintis arus utama, bahwa realitas itu tidak hanya di alam materi fisik, tapi ada yang non materi. Itulah yang disebut dengan subatomic particle. Nah, ini bukan lagi mekanika Newton ataupun teori relativitas Einstein yang umum maupun khusus. Tapi ini sudah berbeda. Di sini hukum materi dan fisik seperti yang biasanya, ruang dan waktu tadi itu, udah nggak berlaku lagi, Yon. Ini udah terbalik-balik. Ini udah nggak ada lagi. Waktu sudah nggak bisa diperhitungkan seperti biasanya. Dengan kecepatan cahaya, nggak bisa lagi. Ini sudah berbeda semuanya. Ruang pun sudah tidak ada lagi. Nah, di sini sebetulnya tempat keajaiban terjadi. Karena sesuatu menjadi nggak bisa ditentukan lagi. Partikel atau materi atau sesuatu itu nggak bisa ditentukan lagi posisinya secara persis, secara presisi. Karena dia menjadi presisi. Superposisi maksud saya. Jadi dia punya super dimensi. Kalau spiritual mengatakan alam roh nggak punya ruang dan waktu. Itu sebabnya secepat kilat misalnya makhluk spiritual datang ke bumi dari arah si Allah yang nggak tahu di mana. Sedangkan bintang terdekat itu bisa tahunan cahaya loh, kecepatan cahaya. 1 detik kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik. Kalau tahun cahaya bayangkan berapa jauh. Tapi hanya dalam sekejap mata, seakan-akan ruang itu sudah tidak ada lagi. Waktu pun sudah tidak ada lagi. Maksud saya begini, kalau saintis sendiri membuktikan bahwa ada sesuatu realitas di luar dari partikel dan materi,
dari apa yang ditangkap oleh panca indera kita. Kalau mereka pun mengakuinya, tapi mereka belum bisa menyentuhnya dan belum bisa mengelolanya karena peralatan mereka belum nyampe ke sana. Kita, agamawan spiritual, harusnya jauh lebih berbahagia karena kita telah mengalami itu dan percaya kepada perkara itu sebelumnya. Betul nggak? Coba. Yang seharusnya kita sakit, dan sakit itu sudah harusnya membawa kita pada penderitaan ini itu, dan mungkin saja kita harus mengakhiri hidup, tapi kita bisa hidup. Banyak sekali keajaiban-keajaiban yang tidak lagi bisa dijelaskan dengan hukum ruang dan waktu, dengan algoritma apapun. Udah nggak bisa lagi. Nah, tapi dengar baik. Sama seperti double split eksperimen, cahaya itu hanya akan menjadi materi kalau dilihat oleh mata. Ada pengamat, ada yang mengetahui, ada yang melihat. Coba, apa definisi iman? Sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita tidak melihat data dan faktanya. Kita nggak bisa melihat buktinya. Tapi kita tetap percaya. Maka iman itu bekerja mendatangkan kuasa. Energi dan kuasa adalah kata yang sama. Kalau fisika menyebut energi, spiritual menyebutnya kuasa. Maka iman itulah yang mengerjakan kuasa. Makanya yang menghalangi kuasa adalah ilmu pengetahuan kita, rasionalitas kita, rasa ingin tahu kita. Itulah yang menghalangi kita menerima berkat, bahkan menjatuhkan kita. Bisa menjatuhkan. Manusia pertama jatuh kenapa? Iya. Kenapa? Dia melihat jadi secara rasional. Buahnya mungkin baik. Rasa ingin tahunya. Iya. Kita udah belajar itu beberapa waktu yang lalu. Iya. Seharusnya mereka menikmati sekeliling tempat itu. Karena tersedia begitu melimpah. Mereka menjadi percaya, itu bukan usaha. Tapi untuk tidak percaya, mereka harus berusaha. Berjalan masuk ke tengah-tengah. Ada usaha yang dibuat. Ada upaya yang dikerjakan. Oke? Untuk menjadi tidak percaya, orang harus mencari tahu. Seperti halnya Hawa mencari tahu. Yeah. Kenapa buah ini dilarang? Dan dia akhirnya, mencari tahu, benar. Ya, dia jatuh ke dalam keraguan dan ketidakpercayaan. Ini ilustrasi, ya, memberi pesan kepada kita pada zaman ini. Begitulah, itu sebabnya Tuhan mencegah Musa untuk mengetahui. Jangan selidiki aku, jangan coba-coba mengerti aku. Karena kalau kamu selidiki dan mengerti aku sebetulnya sederajat denganmu. Atau bahkan lebih rendah daripadamu. Bisa begitu ya? Iya. Aku harus tetap menjadi misteri bagimu selamanya. Supaya apa? Supaya kau menggunakan iman. Kalau sesuatu yang kita sembah itu, kita mengerti sepenuhnya, kita pahami sepenuhnya, mana mungkin kita gunakan iman. Iman kita gunakan hanya untuk perkara-perkara yang misteri. Yang kita tidak mengerti, yang kita belum pahami. Bukan hanya sekedar belum pahami, tapi memang benar-benar kita tidak pahami. Nah, ini sebetulnya kasih karunia di sana. Gak usah selidiki kasih karunia. Seperti apa prosesnya, bagaimana terjadinya, dan bagaimana. Enggak. Nikmati. Nikmati. Karena alatnya sudah diberikan kepada kita, yaitu iman kita. Nah, percaya kita akan mengerjakan semuanya itu untuk kita. Jadi, ini dasar pengutusan Musa. Iman. Jangan selidiki aku. Sebab aku bukan Dagon, bukan Molok, seperti sesembahan orang Mesir. Yang dibuat oleh tangannya sendiri. Yang dia bisa jelaskan dan terangkan mulai dari ujung kepala sampai kakinya. Jangan. Kau cukup percaya. Akulah yang berkuasa. Akulah pemula jagat semesta. Keikhlasan hati. Jiwa yang menyadari hal seperti ini akan mengerjakan berkat yang berkelimpahan. Itu yang Tuhan mau tanamkan kepada Musa, yang gak pernah dia pelajari dari Mesir, yang belum ada dalam personalitinya, dalam kepribadiannya. Begitu kira-kira. Baik, pemirsa, sudah panjang lebar ya. Saya mau sederhanakan apa yang disampaikan pendeta dengan apa yang saya tangkap gitu ya. Baik, pengutusan Musa ini sebenarnya adalah kasih karunia Allah yang turun buat dia. Karena dia bukanlah seorang yang memiliki kapabilitas sebenarnya. Dia adalah orang yang lemah, berat lidah, mungkin pemalu, pendiam, yang tidak berbakat menjadi pemimpin, dan bahkan tidak percaya diri. Tetapi Tuhan pilih dia. Itu seperti sesuatu yang jelas ini, pendeta. Melawan hukum alam. Biasanya kan penguasa, pemerintah berpihak kepada yang kuat. Tetapi Tuhan memilih orang yang lemah untuk memimpin sebuah bangsa. Artinya di situ sudah jelas bahwa apa yang dilihat manusia pada umumnya itu tidak sama dengan apa yang dilihat oleh Tuhan. Dan bahkan
Ketika Musa ingin penasaran untuk mendekat, Tuhan melarang supaya dia tidak bisa menyelidiki karena dia bisa mati dan juga karena biar bisa menjadi misteri. Dan Musa diangkat dari anak asuh Firaun yang Mesir pada saat itu adalah bangsa yang peradaban maju, jadi super power lah. Jadi semua pemikiran Musa pasti berpikir kepada kamu bekerja keras, kamu sukses, negeri yang miskin menjadi negeri yang kaya karena kita semua melakukan sesuatu. Jadi atas dasar usaha manusia. Tetapi Tuhan membalikan semua itu yang Musa bahkan tidak mengerti. Betul. Begitu pendeta ya. Jadi silakan. Allah membuat Musa untuk tidak memahami. Tapi ingat, tidak paham bukan berarti bodoh ya. Oh gitu. Beriman itu bukan berarti menjadi bodoh. Itu hal yang berbeda. Bedanya di mana? Paham itu adalah usaha yang kita maklumatkan. Kalau tanpa itu kita nggak akan bisa hidup. Nah, kita bilang kalau nggak punya ilmu ini, maka kita tidak terima berkat. Kalau aku nggak sekolah S2, S3, maka aku nggak bisa hidup. Saat itu kita katakan seperti itu, maka ilmu itu membunuh kita. Itulah ilmu yang akan membunuh kita. Kalau kita bilang gini, kalau aku tidak S1, S2, S3, kalau aku tidak sekolah tinggi-tinggi, maka aku tidak akan hidup. Tidak akan terberkati oleh Tuhan. Itu berarti kita mengatakan hanya itu cara. Betul nggak? Iya, kita batasi sendiri. Ya, kita batasi kan? Ya. Ilmu tinggi harusnya semakin membuat kita tidak terbatas. Itu seharusnya membuat kita semakin bebas kan? Ya. Tapi ilmu tinggi semacam itu malah membuat kita seakan-akan hanya punya satu kemungkinan untuk sukses. Betul nggak? Iya. Nah, ilmu itu telah membunuh kita. Itu sebabnya jangan dekat-dekat. Mati kamu. Iya. Ya kan? Itu perkataan yang sama yang Allah katakan kepada Adam dan Hawa. Ya. Karena kamu mendekatinya, ilmumu mengatakan tanpa itu kamu tidak akan diberkati. Itu berarti usahamu yang kau harapkan memberkatimu. Kan begitu? Ya. S1, S2, S3mu yang memberkatimu bukan aku. Maka itu yang akan kutunjukkan kepadamu akan membunuhmu. Jadi yang berbeda dengan orang bodoh yaitu bodoh nggak mau peduli dengan itu. Tapi orang beriman itu punya super dimensi, punya punya super posisi. Artinya dia jadi S1, S2, S3 akan diberkati, tapi tanpa S1, S2, S3 juga akan diberkati. Dia mungkin ke kiri akan diberkati, ke kanan pun diberkati. Ke depan diberkati, ke belakang diberkati, ke atas diberkati, ke bawah diberkati. Superposisi. Itu iman. Tapi ilmu, kalau nggak ke kiri, kamu nggak diberkati. Ilmu telah membatasi ruang gerak berkat Tuhan datang. Makanya, justru ilmu membunuh itu. Nah, ilmu yang seperti apa itu? Itulah ilmu yang kita tetapkan sebagai kemutlakan bagi kita. Ilmu jangan buat kemutlakan bagi kita. Paham ya? Iya. Ilmu karena kita ingin tahu, kita jadikan sarana, oke. Tapi kalau kita bikin kemutlakan, apa yang terjadi? Maka kita halalkan segala cara untuk mencapainya. Padahal kalau orang yang hidup di dalam imannya kepada Tuhan, itu dia sadar. Ilmu ini memberkati, tapi ilmu yang ini juga memberkati. Artinya apa? Kalau ada orang yang berencana, aku bercita-cita dari kecil jadi dokter, ya kan? Ternyata segala macam proses hidupnya ini tidak menuntun dia ke sana. Jangan putus asa dan jangan pernah kutuki hidupmu. Jangan buat penyesalan yang berlebihan seakan-akan harapanmu sudah tidak ada lagi. Jadi dokter pun, seandainya jadi dokter, kamu juga diberkati. Tapi nggak jadi dokter pun, kamu akan tetap diberkati. Itu orang beriman. Orang berilmu bilang harus jadi dokter baru diberkati. Tapi orang beriman, kerja di tempat itu, aku diberkati. Tapi nggak kerja di tempat itu juga, aku akan tetap diberkati. Orang beriman itu punya super dimensi, punya super posisi. Karena dimanapun, hadirat Tuhan menjadi kudus baginya. Di mana kakinya dipijak, imannya bekerja. Makanya saya nggak pernah khawatir. Saya menikmati jadi pendeta. Besok lusa, kalau kehendak Tuhan menyatakan jangan kamu jadi pendeta, saya akan ikuti itu. Tapi saya percaya satu hal, saya akan diberkati. Bagaimana cara diberkatinya? Saya nggak tahu. Itulah yang masih menjadi misteri bagi saya. Iman saya bekerja, maka saya akan menyaksikan Tuhan memberkati saya. Amin. Begitu. Jadi kalau kita batasi, hanya di sini saya diberkati.
itu justru akan membunuh kita dan akan menghilangkan berkat kita. Tapi kalau kita percaya, Tuhan tuntun aku kemanapun. Aku tidak harus S2, S1. Aku tidak harus di perusahaan ini. Aku harus tidak buka bisnis ini. Keinginanku kuat. Kalau memang sudah Tuhan pimpin, Tuhan akan tunjukkan jalannya. Tapi aku tidak boleh atur Tuhan. Ya. Aku percayakan kemana Tuhan memimpin aku. Pasti aku akan sungguh-sungguh di situ. Orang sungguh-sungguh beda dengan orang yang hanya memastikan dengan mutlak bahwa hanya di situ dia diberkati. Makanya banyak orang mempertahankan jabatannya mati-matian. Untuk apa mati-matian? Ya. Karena hidup di tangan Tuhan. Betul. Ya kan? Tuhan akan pelihara kita kemanapun. Ya. Dia tuntun kita. Siapa bilang harus punya modal besar? Siapa bilang beriman harus demikian? Enggak. Karena yang modal kecil bahkan gak ada modal pun ternyata Tuhan berkati. Kan begitu. Itu orang beriman. Nah, kalau ilmu bilang begitu. Jadi seperti bertolak belakang. Bertolak belakang. Siapa bilang harus punya strategi? Kajian visibility, ya kan? Strategi atau bisnis plan yang hebat-hebat yang harus bayar mahal-mahal. Bukan itu yang pertama dicari. Kalau Tuhan tuntun, strategi yang paling sederhana pun akan diberkati. Oh, itu terbukti. Itu sudah miliaran orang menikmati itu. Ya? Harusnya itu jadi kurikulum. Tapi memang benar-benar dia tidak pernah jadi kurikulum. Karena memang harus iman. Betul. Okay? Nah, strategi bisnis memang diperjualbelikan karena jadi kajian ilmu. Sekali lagi. Saya tidak menentang kajian ilmu. Yang saya tentang adalah spirit menghadapi kajian ilmu. Seakan-akan hanya lewat ilmu itu berkat Tuhan datang. Orang beriman punya super dimensi. Orang beriman punya super posisi. Orang beriman punya segala kemungkinan untuk menerima berkat. Jadi bukan hanya satu. Musa harusnya mengerti. Api tidak membakar semak belukar. Apa artinya semak belukar? Itu semak belukar bukan rumput yang mau dimakan oleh kambing domba. Itu semak berduri yang tidak akan dimakan oleh kambing dan domba. Yang gak ada gunanya itu. Tapi ketika hadirat ilahi di sana, tempat itu, semak belukar itu menjadi mulia kan? Betul nggak? Menjadi kudus ya? Menjadi kudus. Tuhan mau kasih pesan kepada Musa. Lihatlah, kau capek-capek. Kau berlelah-lelah dengan upayamu sekuat tenaga. Belajar di Mesir. Dengan ilmu pengetahuan, tapi kau jadi orang paling rendah sekarang menjadi kambing gembala dan domba. Tuhan mau bilang begini, ingat, rumput semak belukar ini yang tidak ada artinya ini menjadi mulia karena hadiratku. Bangsa itu walaupun budak, manusia yang paling rendah di tanah Mesir ini, bisa kuangkat menjadi mulia kalau aku berhadirat di sana. Itulah konsep kasih karunia. Kasih karunia itu membuat yang tidak berharga menjadi sangat berharga. Amin. Dari yang rendah menjadi sangat tinggi. Dari yang murahan menjadi mahal. Dan sebaliknya orang yang menolak kasih karunia. Yang nggak mengerti kasih karunia. Dan nggak percaya gimana. Dan tidak percaya pada kasih karunia. Bahkan nggak percaya. Dari yang tinggi jadi rendah. Musa itu punya segudang ilmu dari Mesir. Tapi akhirnya menjadi gembala domba. Itu mujizat. Nah, kenapa? Karena gini. Bagi Tuhan itu terlalu mudah. Yesaya 43 ayat 2b. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sudah ada janji-janjinya sebelumnya. Ya kan? Daniel 3, 26 dan 27. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah dia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Dari mana dikerjakan Allah ini? Dari alam roh. Hukum sebab akibat sudah tidak ada lagi. Pengikatan ruang dan waktu tidak ada lagi. Itu keajaiban bisa terjadi. Gitu loh. Yang seharusnya hangus terbakar tapi tetap mulia. Atau semakin dibakar semakin mulia. Seperti emas. Benar. Itu hidup orang dalam roh. Karena menjadi super dimensi. Superposisi, segala kemungkinan. Itu yang harus kita percayai. Ini benar-benar terjadi. Di dalam mekanika kuantum ini bisa terjadi. Minimal ada 4 teori mekanika kuantum yang bisa membuat ini semua terjadi. Uncertainty Heisenberg, ketidakpastian Heisenberg. Quantum entanglement, double split experience, time dilation. Nanti 4-4 ini pemirsa boleh lihat. Ini yang memungkinkan keajaiban terjadi. Saya nggak bisa jelaskan ini semua secara mendetil. Tapi saya mau katakan, realitas itu ada di balik materi yang ditangkap oleh panca indera kita. Dan itu bekerja. Saya mau katakan, Yon, ingat penciptaan kita. Ingat penciptaan kita. Dari debu dan tanah. Dari debu dan tanah. Dari debu dan tanah. Betul?
Iya. Coba ya, Daud bilang begini. Mazmur 139 ayat 13 dan 14. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibu. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadari. Coba kita garis bawahi. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Dahsyat dan ajaib di mana? Apakah dalam pikiran Daud yang menulis ini dahsyat dan ajaib ketika Tuhan membentuk tanah sedemikian rupa? Artinya membuat patung diri kita. Oh enggak, kamu dan saya bisa bikin patung. Ada jutaan orang bisa bikin patung. Saya waktu kecil dari SD bisa bikin patung orang. Banyak orang bisa bikin patung presisi sekali dengan manusia. Itu kesanggupan manusia. Tapi di mana yang disebut Daud dahsyat dan ajaib? Bukan pada waktu membuat patung. Tapi ketika Allah menghembuskan nafasnya ke dalam patung itu. Patung yang hanya debu tanah. Tidak berwujud, hanya berbentuk. Menjadi hidup di hadapan. Betul nggak? Iya. Nafas Allah itu hidup. Nah sekarang coba kita lihat. Itu sebabnya Ayub katakan. Ayub 33:4. Roh Allah telah membuat aku. Dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Rohnya, nafasnya itu sama. Sekali lagi. Roh Allah telah membuat aku. Dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Roh dan nafas itu sama. Satu. Allah hembuskan pada patung tanah itu. Yang dibentuknya, jadilah kita manusia hidup. Nah itu sebabnya, kembali ke Mazmur 139 tadi. Untuk kita masuk ke dalam roh dan nafas Tuhan, yang menjadikan keajaiban itu. Maka, lihat, alat perantaranya apa? Itu dia, ayat 14 tadi. Ajaib apa yang kau buat. Jiwaku benar-benar menyadarinya. Oke? Jiwaku benar-benar menyadarinya. Jiwa adalah perantara antara tubuh dan roh. Jadi jiwa kita, yaitu tahta iman kita, harus terus dalam kesadaran. Kesadaran tentang apa? Apa yang disadari Daud di sini? Roh, nafas. Jadi kalau mau terjadi keajaiban dalam hidup kita, kalau hidup kita ini penuh perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah, kita harus menyadari nafas kita. Roh kita yang telah dititipkan Tuhan sebagai alat komunikasi kita dengannya. Jadi bukan hukum tubuh, hukum fisik, hukum ruang dan waktu, tapi hukum jiwa, hukum roh, hukum nafas. Itu yang mendatangkan berkat, itu yang mendatangkan keajaiban, itu yang membuat sakit menjadi sembuh, putus asa menjadi pengharapan, rugi jadi untung, terikat jadi lepas, bahaya jadi aman. Bukan hukum fisik, bukan. Hukum fisik itu hanya pendamping. Yang utama yang menggerakkan alam roh. Dari alam roh Allah menggerakkan semua tanpa kita ketahui. Makanya iman Kristen disuruh hidup dalam roh. Ya. Nyambung jadinya ya situ ya. Memang doktrin Yesus satu-satunya adalah hiduplah dalam roh. Bukan hidup dalam realita fisik. Penuh ajaran itu di kitab Perjanjian Baru. Karena Allah itu adalah roh. Sembahlah Allah katanya dalam roh dan kebenaran. Tapi sambungannya, Allah mencari hal yang demikian. Penyembah yang demikian. Kenapa mencari? Karena yang menyadari, jiwa yang menyadarinya langka. Iya, betul. Hanya sedikit. 1 dari 100 belum tentu. 1 dari 1000 belum tentu. Makanya hanya itu yang mengalami. Gitu ya. Oke, saya mau jelaskan sendiri. Tadi ulasan pendeta bahwa ini mengenai iman ternyata. Iya. Pengutusan Musa di balik semua pengetahuan yang Musa miliki, semua konseptual yang ada di kepalanya, itu Tuhan ingin mengosongkan Musa agar supaya berjalan dan menuruti kehendak Tuhan. Karena kalau dia mengikuti kehendak sendiri, mungkin bangsa Israel tidak akan pernah bisa keluar dari Mesir. Betul. Tapi dia akan tetap terkungkung gitu ya. Jadi memang ada sesuatu yang bekerja di atas atau melebihi ruang dan waktu, yaitu iman. Bahkan kata Perjanjian Baru, iman mengalahkan dunia. Ini luar biasa, pendeta. Betul sekali. Iman mengalahkan dunia. Iman kita mengalahkan dunia. Semua. Iya. Kesulitan kita, kejatuhan kita, kegagalan kita. Jangan buru-buru ambil solusi dari kajian-kajian ilmu. Selidiki kembali iman kita. Apa yang membuat kita takut? Sebetulnya kita takut karena kita diisi mind kita itu dengan hukum sebab akibat tadi itu. Gagal, kita berpikir harus ya begini lagi gitu. Pertama perbaiki dulu. Iya Tuhan, aku salah.
Memperbaikinya sendiri pun aku nggak sanggup sebetulnya. Tapi rohmu menyanggupkan aku. Aku nggak tahu caranya, tapi aku percaya tiba pada tujuannya. Selalu afirmasi. Itulah sebabnya. Nanti saya akan ulang lagi nih, Om. Musa gagal di situ, Om. Tapi jangan takut. Memang kita ini orang-orang yang gagal. Iya. Ya. Orang hebat seperti Musa pun gagal. Iya. Cerita hidup saya penuh dengan kegagalan. Iya. Tapi terhapus semua cerita kegagalan itu dengan mujizat Tuhan. Musa gagal. Tapi jadi pelajaran berharga buat kita. Iya. Kenapa? Karena jiwanya sakit. Sakit kenapa? Sakit karena umat yang dipimpinnya. Iya. Dia jadi orang yang gagal. Terhukum oleh Taurat. Taurat yang seharusnya Taurat yang tidak butuh iman itu. Menjalankan hukum Taurat tidak butuh iman. Iya. Karena Alkitab katakan itu ya. Alkitab Taurat dasarnya bukan iman. Itu sebabnya orang Israel itu jadi menciderai Musa loh. Tapi nanti kita ulas lagi ya. Yeah. Orang Israel itu menciderai Musa loh. Memahitkan jiwanya. Sehingga dia teledor dengan kata-katanya. Dan itulah yang menyebabkan dia tidak masuk ke dalam berkat. Yeah. Tanah berkat. Tanah perhentian, tanah Kanaan. Mazmur 106 ayat 32 dan 33. Mereka menggusarkan dia dekat air Meriba. Sehingga Musa kena celaka karena mereka. Sebab mereka memahitkan hatinya sehingga teledor dengan kata-katanya. Yang membuat kita gagal itu karena jiwa kita pahit. Hati kita pahit. Kekecewaan demi kekecewaan, keraguan demi keraguan, ketakutan dengan ketakutan. Itulah yang membuat kita kehilangan berkat. Makanya kalau sudah datang kekecewaan, datang ketakutan, datang kepahitan, tarik nafas. Tarik lagi nafas sambil berseru, Tuhan tenangkan jiwaku. Legakan jiwaku. Aku siap menerima berkat-Mu. Aku siap menerima berkat. Harus itu ya? Yeah. Jadi itu sebabnya, maka kembali lagi, diputar lagi sama Tuhan. Di alam roh dia bekerja lagi. Mendatangkan kebaikan bagi kita. Seperti itu ya. Iya. Oke, jadi seperti yang Pendeta sampaikan tadi, benar juga. Jadi orang mungkin dia berat untuk menghandle bangsa itu sehingga bangsa itu memahitkan hatinya dan mungkin dia merasa capek kali dan merasa kesel lah pastilah karena ini bangsa yang sangat bebal dan pada akhirnya dia gagal. Ya, Musa sama seperti kita, Pendeta. Kita banyak gagalnya dalam kegiatan kita sehari-hari, target-target kita atau planning-planning kita kadang berantakan, bahkan di luar perhitungan, bahkan kita menjadi jatuh seperti halnya Musa menjadi budak. Tapi pertolongan Tuhan selalu ada. Dan dia hanya butuh iman. Makanya ada statement di Alkitab adalah, adakah kudapati iman di bumi? Iya, iya. Itu yang sebenarnya Tuhan cari sebenarnya gitu ya. Betul. Kalau mau dilihat sedikit lagi, Yon, Musa kan marah sama bangsa Israel di Meriba. Karena tidak ada air. Sehingga dia ambil tongkatnya, dia dengan marah dia pukul batu itu. Itulah yang menyebabkan dia ini. Dia bertengkar dengan bangsa itu. Kegagalan Musa berawal dari dia mengandalkan hukum Taurat untuk memimpin bangsa itu. Jadi bukan menjadi suatu solusi itu? Bukan. Bukan ya? Okay. Bukan. Itu jadi pelajaran berharga buat kita. Musa boleh gagal, tapi dia tenang dalam perhentiannya. Iya. Karena dia dijadikan roh teladan bagi kita hari ini. Dia hamba Allah. Dia contoh yang gagal. Supaya apa? Supaya ada komparasi yang jelas. Itu sebabnya Paulus berulang-ulang mengkomparasi Musa dan Yesus. Oh iya, betul. Ya? Dari Musa lah hukum Taurat. Yohanes 1:17. Tapi dari Yesuslah kasih karunia. Musa adalah budak Allah. Tapi Yesus adalah anak Allah. Musa stres. Karena apa yang diandalkan untuk memimpin bangsa itu ternyata tidak dapat menyelamatkan bangsa itu. Dia pakai kekuatannya sendiri. Ya, hukum Taurat memang harus pakai kekuatan. Okay. Kan hukum Taurat nggak bisa melakukan, dasarnya bukan iman. Hukum Taurat sama sekali tidak dijalankan atas dasar iman, enggak. Itu Alkitab kan, yang Paulus mengatakan itu. Tapi kasih karunia, itu memang harus iman, karena nggak ada yang dilihat. Hukum Taurat kan hukum sebab akibat, yang terikat, ya kan. Tapi kasih karunia, wah super posisi, super dimensi. Punya segala kemungkinan, ya itu harus diimani. Pakai itulah Yesus menggembalakan kita. Memimpin kita. Dengan kasih karunia-Nya. Itu keajaiban demi keajaiban. Itulah sebabnya kenapa kita belajar dari Musa. Kenapa kita belajar dari pengutusannya. Karena sebagaimana pemimpinnya sebegitu juga dengan bangsanya.
Nanti kita melihat apa yang diandalkan mereka telah membawa mereka kepada kejatuhan demi kejatuhan, kegagalan demi kegagalan. Justru satu-duanya, ya satu-satunya dan dua-duanya yang lewat menembus sampai ke tanah Kanaan, bukan yang dipelihara oleh hukum Taurat itu, bukan yang mengglorifikasi hukum Taurat itu. Tapi yang hidup oleh Roh. Itulah Kaleb dan Yosua. Ya, itulah yang pendeta sampaikan, punya lain jiwa. Punya lain jiwa. Long spirit. Ya kan, dua-duanya. Nah, itu mereka ditempa dengan itu yang nyampe. Ya, cuma mereka berdua. Tuhan mencari dari ratusan ribu orang. Ternyata cuma 2 langkah ya. Ya kita, itu sebabnya kita beruntung kisah itu terpapar jelas di hadapan kita, supaya kita tidak jatuh ke lubang yang sama. Betul. Itu dia. Ya, sangat baik sekali ya, pendeta. Ternyata pembahasan meditasi Alkitab kita mengenai semak yang terbakar ini sangat panjang, luas, dan lebar ininya ya. Dalam terutama. Sangat-sangat bisa kita pelajari lebih detail sampai ke dalam. Ke sini gitu ya. Yang tidak terlihat di pada ayat-ayatnya malah. Tapi memang saya juga menyadari, pendeta, kita memang terikat hukum fisika gitu ya. Ya, kita semua, saya terutama. Semua kita semua ya. Oh, tidak ada mungkin orang tanpa terkecuali di komunitas kita yang lebih baik memahami hukum fisika daripada saya. Gitu ilmu pengetahuan. Gitu ya. Itu telah mengikat saya. Dan saya telah menyangkal berkat Tuhan lama oleh karena itu. Mujizat-mujizat Tuhan yang terang-terangan datang silih berganti kepada saya. Tidak mau saya saksikan. Benar-benar saya tidak mau saya saksikan. Iya. Karena saya denial tentang itu. Karena saya gengsi untuk mengatakan itu benar-benar kasih karunia, mujizat Tuhan. Saya berusaha menjelaskan itu, proses terjadinya itu. Padahal nggak sanggup saya jelaskan. Mungkin sebagian benar, tapi itu pun sebetulnya karunia Tuhan gitu loh. Jadi sekarang saya mengalami shift paradigm, perubahan paradigma, dan saya berkoar-koar tentang kasih karunia Tuhan. Hidup dalam Roh. Saya bukan memamerkan mujizat murahan dan bukan juga mau supaya dipertontonkan, karena mujizat dipertontonkan sama juga untuk dicari tahu, dibuat orang dengan tafsir pengertian. Enggak, tapi harus disaksikan. Seperti turunnya Roh pada hari Pentakosta, Roh itu menyanggupkan semua orang dalam semua bahasa. Apa? Untuk menceritakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Jadi Roh itu turun menahbiskan gereja, komunitas Kristen perdana pada waktu itu hanya untuk menceritakan perbuatan-perbuatan ajaib yang besar yang dilakukan oleh Allah pada mereka. Ya karena mereka sudah hidup dalam Roh, dibanjiri oleh Roh, dibenamkan oleh Roh. Roh Kudus datang melimpah waktu itu. Nah, itu produk Yesus, itu Roh, itu yang dijanjikan Yesus soalnya. Roh itu datang nanti. Oke. Jadi saya mau tambahkan, jadi kajian ilmu kita berpengetahuan lengkap, berpengetahuan baik, oke lah, tidak dilarang sama sekali, pendeta. Bukan menjadi bodoh ya? Bukan menjadi bodoh. Jadi kita tetap, misalkan ada yang mengejar title, S1, S2, S3, profesor dan lainnya, silakan. Tapi itu bukan segala-galanya. Bukan satu-satunya. Bukan satu-satunya. Yes. Kita harus sadar nih, pendeta. Dan ini harus viral, karena ini dikejar banyak orang sebagai satu-satunya yang bisa menyelamatkan hidup dalam krisis seperti ini, dalam masa yang sulit. Ini kan masa yang sulit, pendeta. Betul hari ini. Dan orang pasti akan melihat ini secara daging. Dalam hal ini adalah hitung-hitungan. Dia akan menghitung rasional, secara kalkulasi-kalkulator yang sepengetahuannya dia. Logik. Dia pakai ilmunya. Betul. Ilmu berpikir logika yang memang ya tidak ada salahnya juga berpikir logis. Tetapi ada satu hal, kajian ilmu yang di atas itu semua. Yes. Yang tidak ada hitungan matematisnya. Benar ya, pendeta? Betul. Ya? Ini yang dihadapi oleh jemaat. Orang Kristen pada umumnya berhitung, pendeta. Kalau saya tidak melakukan ini, ya tidak sukseslah saya. Karena teman saya melakukan itu, sukses. Saya ingin mengikuti. Karena saya melihat dia yang menjadi role model saya. Ya bisa aja itu berhasil, tetapi itu bukan satu-satunya. Jadi ini pembelajaran buat kita jemaat dan juga saya juga, pendeta, bahwa kita kadang melihat satu-satunya itu ya cuma satu, pendeta. Nggak ada dua. Padahal iman itu membuat saudara dan saya
punya 1001 jalan. Kemungkinan. Betul. Bukan cuma jadi pikiran saya, jadi terlalu terkungkung jadinya. Kita terdogma oleh sistem dunia ini. Iya, itu sistem dunia ini kenapa bisa ada muncul? Karena apa, pendeta? Dididik kita dari mulai gitu ya? lahir gitu. Gitu. Dan agama ikut-ikutan mendidik itu seperti itu. Dan Musa juga didikan Mesir. Bangsa maju. Ya. Ilmu pengetahuan terdepan di sana. Tidak ada lawannya. Nggak ada lawannya saat itu. Tapi dia akhirnya belajar dari tempat yang paling rendah. Nah, dia belajar bukan ilmu fisik, tapi ilmu roh. Nah, itu dia. Nah, itu. Ini pembelajaran yang baik, dan saya kira inilah yang kita harus ulang-ulang terus, bahwa kita jangan terlalu, ya banyak juga teman saya yang melanjut S2 dan lainnya, nggak ada masalah kan pendeta ya. Tetapi ya itu bukan the only way untuk mengejar apa yang dia punya cita-cita. Tapi selalu ada many ways yang dimana mujizat Tuhan akan hadir. Karena kalau kita hitung-hitungan seperti itu, ya nggak perlu beriman, pendeta. Kalau saya yakin saya suatu hari S3 saya akan sukses, saya yakin saya mungkin menjadi ateis. Karena ketika saya kejar S3, maka saya akan sukses. Goal saya dan semua apa yang saya pikirkan, S3-nya. Karena saya akan sukses. Bahkan mungkin saya melupakan Tuhan nantinya. Mengorbankan waktu. Betul. Bisa jadi gitu ya. Memang itu bisa ke arah sana semua. Gitu ya. Ke arah sana. Makanya saya sedikit ya, saya dulu memang nggak memaksakan untuk ambil S2, S3. Tapi kalau datang, saya ambil kesempatan itu. Tapi saya bilang sama Tuhan, saya percaya. Karena tujuan saya S2, S3 bukan hanya sekedar mendapatkan title-nya. Tapi memang saya ingin belajar. Dan ternyata Tuhan tunjukin, kalau cuma belajar, ngapain kamu tinggalin anakmu masih kecil, belajar jauh-jauh, ngabisin duit, biayanya harusnya bisa kamu bikin untuk istri dan anakmu, begitu ya. Saya akhirnya ditunjukin Tuhan, kamu belajar sendiri, aku yang ajari. Mohon maaf dengan kerendahan hati. Materi-materi yang dipelajari di S2, S3, itu pun saya bisa pahami sampai hari ini. Minimal ada belasan orang yang sudah S3. Ngomong begini ke saya, ini harus menjadi penghiburan buat saya. Bahwa apa yang saya ketahui, itu yang sedang mereka pelajari di bangku mereka. S2, S3. Artinya apa? Berarti saya tidak membuat itu mutlak. Yang penting Tuhan sampaikan saya pada tujuan saya. Kamu kan mau cari ilmu, nih aku kasih. Tanpa harus kamu S2, S3. Demikian juga kita. Bilang aja, Tuhan aku mau diberkati, kaya. Aku minimal punya rumah yang nyaman. Yang tempat aku bisa home sweet home untuk memulihkan tenagaku, kedamaianku bersama istri dan anak-anakku. Aku pengen punya kendaraan, aku pengen... Sebut aja begitu. Sebutkan saja. Yakin saja. Bagaimana nanti terjadinya? Tuhan atur itu sampai di sana. Oh, aku harus kerja dulu di situ. Oh, aku harus bikin bisnis. Jangan bilang harus. Nggak ada. Tuhan tunjukkan aja. Pekakan naluriku. Pekakan rohku, jiwaku untuk menangkap signalmu. Kalau aku tahu dan kalau aku tahu itu daripadamu, maka akan kerjakan baik-baik. Itu aja, ya kan? Jadi supaya apa? Karena kalau satu fokus kita, satu tujuan kita, nanti Tuhan berbisik dari sebelah kiri, kanan, depan, belakang, kita udah nggak dengar lagi. Tapi kalau kita bilang, Tuhan, aku mengerjakan ini dengan sikap dan mentalitas yang terbaik. Hari ini, profesiku, aku jadi pendeta. Tapi besok lusa, kalau Tuhan panggil aku ke kanan, ke atas, ke bawah, ke samping, untuk mengerjakan yang jauh lebih mulia dari ini, aku siap. Oke. Baik, pendeta. Tidak terasa sudah sejam gitu ya. Saya mau ambil summarize saja bahwa saudara, apa yang terjadi pada semak nyala api dalam kisah Musa ini adalah hadirat ilahi yang menyebabkan kefanaan menjadi kebakaran gitu ya. Ini berarti semua yang tidak bernilai seperti halnya semak belukar tersebut itu berubah menjadi sesuatu yang amat sangat berharga, pendeta ya. Dan hadirat Allah melingkupi di semak tersebut. Inilah kasih karunia Allah. Sebabnya Musa terheran dan ingin mencek kebakaran hebat yang terjadi di semaknya, tetapi Allah mencegahnya. Kenapa? Karena kasih karunia Allah ada bukan untuk dicari tahu atau dipelajari boleh, tetapi lebih dari itu, imani dan jalani dan gitu ya, pendeta ya. Pendeta, kalau ada yang mau menambahkan kesimpulan. Ya, kita ini makhluk roh, itu kesimpulannya.
maka hiduplah dalam roh. Jangan hidup dalam debu tanah fisik kita. Karena saya mau kasih tahu, saintis sendiri pun mengatakan bahwa tubuh kita ini, subatomik partikel kita, neutron, proton, dan elektron, 3 penamaan ini dibuat, tetapi dalam atom itu ternyata jarak yang kosong begitu luas. Seperti jarak bola kasti di tengah-tengah lapangan sepak bola. Sesuatu yang kosong, itu ternyata yang ada di dalam materi tubuh kita. Nah, itulah yang diisi Allah dengan rohnya, yang tidak berwujud maksudnya. Nah, kita ini sebetulnya makhluk roh yang tinggal di dalam debu tanah atau jasad. Jadi, entitas kita, identifikasi kita, identiti kita adalah roh. Maka kita kerjakan hidup kita ini, kita nikmati hidup kita ini lewat alam roh. Maka hidup fisik kita akan benar-benar terasa nikmat. Tetaplah percaya kasih karunia. Saudara yang ada di bawah akan diangkat di atas. Saudara yang ada pada posisi yang rendah akan dibuat naik ke tempat yang tinggi. Saudara yang ada pada kejatuhan akan diangkat. Saudara yang putus asa akan diberi harapan. Saudara yang sakit akan sembuh, yang rugi akan untung. Itulah orang-orang yang hidup di alam roh. Hidup dalam roh. Sebab keajaiban kasih karunia akan menyertainya untuk selamanya. Baik, pendeta. Oke, bisa sekaligus tutup dalam doa kita berdoa kali ini. Kasih karunia Tuhan melimpah kiranya buat kami. Biarlah oleh roh-Mu kami diteguhkan. Kami disadarkan bahwa ada kasih karunia Tuhan yang menutup segala kekurangan, kelemahan, bahkan kejatuhan kami. Kami siap diangkat kembali. Kami siap dipulihkan kembali. Kami siap memberkati kembali. Oleh karena berkat Tuhan telah dipulihkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin, haleluya. Haleluya, amin. Baik saudara, terima kasih sudah stay tune sampai kurang lebih 1 jam di ringkasan meditasi Alkitab di kali ini. Dan saudara, apabila saudara ingin belajar Alkitab, ini doakan bahkan dikunjungi oleh pendeta menuntun, saudara bisa chat nomor telepon yang tampil di layar saudara. Kiranya Tuhan memberkati dan sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati. Amin. Haleluya.